Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam Minggu Paskah yang ketiga. Dan hari ini kita akan merenungkan sabdanya, didasarkan dari Yohanes pasal ke-6, ayat 35 sampai dengan 40. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah berkat dan kasih setiamu yang terjadi senantiasa. Kami menemukan kehangatan, keteduhan, dan kekuatan selama menjalani masa bencana COVID-19. Terlebih, damai kuasa-Mu Tuhan menopang dan menegakkan kami. Demikian pula hari ini, kami diizinkan oleh karena berkat-Mu Tuhan, boleh merenungkan kebenaran-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan Yesus, hadirlah, penuhkanlah kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh belajar, dan kemudian menjadi pengharapan kami dalam laku kami selanjutnya. Tolonglah kami Tuhan, dan mohon ampun atas setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan layakan kami Tuhan dengan pengampunan dan kasih-Mu yang kekal itu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga besar Ibu Trisunarsi Harsono, warga wilayah 1, yang didasarkan dari Kidung Pasamuan Jawi 144, Yenunggil lan Gusti. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan kita dasarkan dari Yohanes pasal ke-6, ayat 35 sampai dengan 40, dengan judul perikop Roti Hidup. Demikian sabda Tuhan.
Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini, hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Ada dua hal yang saya lakukan selama bencana COVID-19. Secara khusus, mengamati berbagai tayangan penyelenggaraan ibadah yang disiarkan atau disajikan oleh berbagai gereja di Indonesia. Yang pertama, saya boleh melihat dan belajar dari semua penyelenggaraan ibadah yang dilakukan oleh gereja-gereja tersebut, dari berbagai aliran atau denominasi. Menarik, karena banyak hal yang bisa saya peroleh. Liturgi, musik, cara berkhotbah, isi khotbah, tampilan tayangan, setting, dekorasi, dan lain sebagainya. Bahkan, saya boleh menjumpai teman-teman yang lama tidak berjumpa dengan saya, yaitu kawan-kawan pendeta. Tentu ini menyenangkan bagi saya. Yang kedua, melihat dan belajar renungan atau khotbah yang saya sampaikan sendiri melalui channel YouTube Info GKJ Sarimulyo. Kalau dulu saya susah sekali membayangkan wajah saya, tapi ketika melihat tayangan itu, saya bisa membayangkan jauh lebih baik. Istilahnya, tayangan tersebut menjadi cermin diri saya. Saya bisa belajar dan mengkritisi diri soal cara berkhotbah, penampilan, materi khotbah, model rambut, pengucapan, teknik khotbah, dan lain sebagainya. Perasaan saya kembali senang. Perasaan senang inilah yang relevan dengan tema PA pada hari ini, Rabu 29 April 2020. Hatiku berkobar, hidupku bersyukur. Perasaan senang, gembira, bahagia, dan sukacita, dan bisa tertawa, bukankah kita butuhkan untuk saat-saat seperti ini, di mana sudah lebih dari 1 bulan kita tinggal di rumah, yang terbatas semua aktivitas kita. Maka kembali pada Yohanes 6, secara khusus ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Inilah kebenaran Tuhan yang Ia berikan bagi kita. Saya yakin semua di antara kita menyaksikan tayangan ini punya persoalan masing-masing. Tetapi teks ini mengajak kita untuk melepaskan diri atau bahkan menghadapi apapun yang sedang terjadi dan kita alami pada saat ini. Teks ini mengingatkan kita bersama, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang." Inilah undangan Tuhan untuk kita memberdayakan diri, keluar dari situasi kondisi yang
mungkin saja tidak mengenakan diri kita, untuk mau terbuka, mendengar sapaan Tuhan, dan menyapa yang lain, sehingga kita memiliki kehidupan itu sendiri. Panggilan yang kedua adalah kita mau percaya, menaruhkan semua apapun kehidupan kita dalam saat-saat seperti ini. Supaya apa? Disebutkan tidak lapar dan tidak haus. Artinya semua kebutuhan, semua pengharapan, Ia berikan jika kita mau datang dan percaya kepadanya. Butuh keberanian diri untuk melakukan itu, yaitu datang dan percaya kepadanya. Inilah janji Tuhan yang kiranya membuat kita senang dan kita mau datang dan pada akhirnya percaya kepadanya untuk menemukan kehidupan kembali. Lalu, caranya bagaimana? Seperti yang saya sampaikan di awal. Lihatlah kehidupan di sekitar kita. Belajar dan ambil yang baik untuk kehidupan kita bersama. Kita bisa mengakses informasi apapun. Kita bisa bertukar pikiran apapun dengan saudara sahabat kita melalui media-media sosial dan lain sebagainya. Temukan hal yang positif. Temukan hal yang membangkitkan. Dengan melihat sekitar, kiranya kita bisa memaknai semuanya dengan lebih baik, sehingga kita menemukan yang berharga dan hati kita pada akhirnya bisa bersyukur. Tentu tanpa memaknai itu, kita tidak akan menemukan saat-saat seperti ini. Termasuk bencana COVID-19, jika kita mau memaknai dengan baik, akan banyak hal yang kita dapatkan, yang membuat kita belajar, dan memampukan kita bersyukur. Yang kedua, melihat gambaran diri, untuk menemukan diri keutuhan relasi kita dengan Tuhan secara khusus. Sejauh mana sikap dan perilaku kita, seperti apa kehidupan iman kita, secara khusus bersama dengan yang lain. Dengan banyak tinggal di rumah, bukankah kita punya waktu lebih untuk merekonstruksi ataupun merehabilitasi iman kita? Termasuk pula relasi dalam keluarga, dan kiranya menjadi panggilan kita menemukan kembali kehidupan. Sebagai penutup, lagu yang dipersembahkan oleh keluarga Ibu Tri Sunarsi Harsono dari Kidung Pasamuan Jawi 144, Yenunggilan Gusti. Tentu ini sesuatu yang berharga untuk kita bersama. Kita butuh suasana, kerinduan yang sama dengan pujian ini. Menemukan keindahan, kedamaian, ketentraman, kesenangan yang membuat hati kita ingin terus merayakan hidup dengan syukur. Dan pujian ini bukankah mengantar kita dalam keteduhan supaya hati kita tetap berkobar. Seperti halnya Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kita menemukan kehidupan itu sendiri. Sebagai pertanyaan panduan untuk renungan pribadi ataupun pemahaman Alkitab di setiap wilayah. Yang pertama, bagaimana kita melihat situasi yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan bencana COVID-19. Apa yang bisa kita temukan dan maknai untuk kehidupan selanjutnya. Yang kedua, bagaimana gambaran diri kita setelah lama di rumah. Apakah kita menemukan sesuatu yang baik dan bermakna selama bersama-sama keluarga, atau sekalipun kita harus sendiri di rumah, apakah kita menemukan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya? Yang ketiga, bagaimana relasi kita dengan Tuhan saat kita mengalami bencana ini? Apakah semakin baik? Dan apakah kita semakin menemukan kehidupan yang berarti bersamanya? Dan yang keempat, apa yang hendak kita lakukan setelah bencana berlalu? Apakah hidup semakin baik dan kemudian kita menjaga dan mewujudkan itu, meneruskan himbauan-himbauan pemerintah dengan tetap hidup sehat, atau kemudian kita ke depan punya komitmen membangun relasi yang baik di rumah, di keluarga, di masyarakat, termasuk relasi yang baik dengan alam semesta. Demikian permenungan kita, dan kiranya menjadi berkat bagi kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam doa.
Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran kasih dan kemurahan. Kami menerima kekuatan yang sejati. Pada undangan-Mu Tuhan, akulah roti hidup. Dan Engkau Tuhan mengundang kami supaya kami datang, supaya kami percaya. Dengan kami datang dan percaya, ya kami akan menemukan kehidupan, di mana kami tidak lapar dan haus lagi. Oleh karena itu, tolonglah kami Tuhan dalam masa-masa bencana ini. Kami mau datang dan percaya. Dan kami masuk di tengah-tengah kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap kokoh, kuat, dan terus melanjutkan kehidupan dan menemukan kehidupan itu Tuhan di saat-saat ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami mengerti kebenaran-Mu dan mampukan kami melakukannya dalam seluruh tindakan kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus, dan di dalam-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam kuasa dan pimpinan-Mu yang menyelamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran Tuhan melalui Yohanes pasal ke-6 ayat 35 sampai dengan 40 dengan tema hatiku berkorban, hidupku bersyukur. Tuhan memberkati saudara semua kini dan selamanya. Amin.